Saya kalau mau masuk 3 tempat orang boleh nggak dok? Atau harus gabungan juga? Kalau dokter maunya Kalau 4 kapan? orang ya nggak apa-apa sendiri. Tuh nanti saya jadwalkan. Karena ada teman-temannya yang mau merasakan. Oh ini hiperbaric chamber. Ya, chamber itu sebenarnya ruangannya. Hiperbaric itu tekanannya lebih besar dari sekarang. Bahkan di luar ada yang namanya RUBT, ruang udara bertekanan tinggi. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya hyperbaric chamber. Itu ada lagi punya kami yang di kapal, ada lagi punya kami yang di dalam truk. Iya. Jadi yang bisa jalan kemana-mana. Itu ada itu ya. Oh, tapi ini yang untuk stay di sini. Iya, Ada ini oke. Kalau yang mobile ada. Ada yang mobile. Di sini kita nggak punya. Oh, enggak. Yang punya di Jakarta. Oh, yang Jakarta. Karena yang sering terjadi kayak kemarin tuh, mungkin pernah dengar berita kecelakaan pesawat Sriwijaya. Iya. Nah itu satu mobil truknya itu saya masukin ke dalam kapal perang, satu lagi standby di pinggir pantai. Nah itu siapa yang mau pakai silakan. Modelnya kayak gini. Kamu nggak cari aku? Tadi saya habis main poli, kita kecil. Kasih turun semua ini. Berapa tadi? Oh jangan segitu. Kasih dulu ayo baru aduk itu gini. Kalau misalnya encer kasih begini tapi kalau udah kentang itu segitu. Yang kedua bubur. Saya sering jadi ini berapa kasus? Itu luka ada biru-biru. Ini kalau nggak salah anak didiagnosa leukemia. Ini diputusin nih, jadinya putus terus. Iya. Nah tapi dengan terapi hiperbarik akhirnya mentok sampai di sini. Udah lebih. Itu dengan terapi tadi itu dengan penyakit yang tadi memang fungsi dari oksigen itu yang Jadi apa? Ini oksigen sendiri fungsinya dia yang pertama sebagai neovaskularisasi. iya. Jadi pembentukan pembuluh darah baru. Yang kedua dia bersifat sebagai angiogenesis. Angiogenesis itu misalnya kita jalan ke sini, Iya. tiba-tiba ada mentok, dia pasti nyari jalur sendiri-sendiri. Nah itu. Terus dia juga bersifat sebagai antibiotik. Dia bersifat juga sebagai anti peradangan. Iya. Nah terus bisa sebagai juga anti kolagen. Nah, makanya jadi kalau ada orang saya anggap ini kaki, Iya. tiba-tiba dia ada luka di sini. Kalau dia ada luka di sini kan kulitnya kebuka. Di bawah kulit Betul. kan ada pembuluh darah nih. Iya, luka Dia tadi. rusak. Nah kalau ini pembuluh darah jalurnya oksigen lewat sudah rusak, berarti kan oksigen cuma sampai sini. Iya. Kalau sini nggak dapat makanan lambat laun dia mati. Makanya kalau ngeliat orang yang punya kencing manis, pasti kalau dia ada luka di sini ini lama-lama berubah warnanya. Entah warnanya pertama merah, abu-abu, lama-lama hitam. Kalau udah hitam, udah nggak bisa diapa-apain. Iya. Tapi kalau hitam datang ke tempat saya, misalnya hitamnya baru di atas ini, saya akan bilang ke pasiennya, saya mencegah jangan sampai hitamnya turun. Tapi kalau misalnya minimal ini hitamnya bisa keangkat, bisa ke diperbaiki jaringannya. Tapi kalau nggak bisa saya menyetop sampai di sini. Kemarin ada pasien saya hitamnya cuma di sini, saya bilang ini masih aman karena belum kena tulangnya. Benar dia. Setelah masuk beberapa kali jaringannya merah. Jadi ini ya langsung oksigen itu langsung Masuk. Jadi kan ini makanya saya bilang kenapa hiperbarik, karena tekanannya lebih besar dari sekarang. Iya. Sekarang ini kan tekanannya 1 atha, tadi setelah masuk ke dalam tekanannya 2,4 atha. Jadi kalau makin turun ke bawah, tekanan itu makin tinggi. Iya. Tekanan makin tinggi menyebabkan apa? Daya larut gas oksigennya tinggi, konsentrasi oksigennya juga tinggi, dan dia volume gasnya mengecil. Nah, volume gasnya mengecil itu bisa masuk ke pembuluh darah kita yang di perifer ini, yang di Yang menekan itu Nah, ya, yang menekan. Jadi dia mendorong seperti itu. Oh, itu. Kembali lagi. Kalau regenerasinya tetap berjalan, tapi kalau oksigennya memang dia misalnya masuk terus nanti beberapa 1 bulan nggak masuk, nah oksigen itu pasti akan berturun. Sama aja sama kita gitu, sama itu. Jadi bukan berarti saya kasih oksigen, nah nanti oksigen itu akan menetap selamanya gitu.
Tapi proses regenerasinya tetap berjalan, karena kan regenerasi sel itu kan butuhnya cuma dua, oksigen sama protein. Nah, Iya. kalau oksigen ada yang kita hirup nih, di dalam saya kasih 100%. Protein kan dari makanan kita sehari-hari, terutama putih telur. Gitu. Makanya kenapa kalau saya punya ada orang luka diabetes, pasti saya bilang, lihat albuminnya berapa. Kalau albuminnya dia di bawah 2,5 atau di bawah 3 lah, pasti saya nggak boleh masuk. Sayang, kalau ke saya sih saya senang aja. Pasien itu bayar, tapi kalau ke pasiennya kasihan, karena apa? Kalau albuminnya dia nggak naik, nggak di atas 3, itu penyembuhan lukanya lama, walaupun saya kasih oksigen 100%. Nah gitu pernah ada, dosen dia nggak percaya sama omongannya saya. Dia masuk sendiri, ternyata dibandingkan sama sebelahnya, ada luka, tapi albuminnya dia tinggi tuh. Justru yang albuminnya tinggi, penyembuhannya lebih cepat. Saya udah bilang, kan saya udah bilang dari awal. Jadi bukannya saya nggak mau masukin, sayang, tapi gitu ya. Itu sudah lama. alat ini Enggak, maksud saya kita untuk spesialis. udah, kalau S2 nya itu sudah ada dari tahun 2000. Saya aja masuk tentara 2004. Di 2004 itu sudah ada senior saya. Kalau spesialisnya kedokteran kelautan, ini baru ada yang baru buka ya. Iya. Di UHT, Universitas Hang Tuah Surabaya. Iya. Satu lagi di Universitas Mataram. Kalau UI sama UNAIR itu hanya S2-nya. Jadi kalau orang yang mau melanjutkan ke spesialisnya, itu kalau nggak ke UHT ke UNAIR, ke Universitas Mataram. Nah kemarin di sini ada universitas apa namanya? Hasanuddin. Nah kemarin beliau kebenaran senior saya itu ketua kolegiumnya lulusan Hasanuddin. Ketemulah sama Wadek 2 apa Wadek 3, saya kemarin lupa itu. Bila tertarik ternyata dengan terapi kayak gini. Apalagi di Wahidin sudah ada, cuma masalahnya SDM-nya yang Belum ya. gitu. Oh, tapi kita masuk tentara 2004. Saya 2004. 2004. Habis itu sebenarnya sudah dokter. Udah dong. Oh, jadi kita Jadi sudah sebenarnya dokter sebelum saya masuk tentara itu kan di militer itu ada dua. sipil. Ada program beasiswa, ada program prajurit karir. Beasiswa Iya. itu saya masih koas, lagi itu kurang 2 tahun lagi jadi dokter. Nah saya ikut tes. Pada saat saya dinyatakan lulus, saya dikembalikan ke kampus. Di kampus mana? Saya lagi itu lulusan UPN. UPN itu. Jakarta. Oh, UPN Jakarta. UPN Jakarta. Nah, habis 2 tahun saya kuliah, jadi mau jadi dokter itu belum ada 2 tahun. 1 tahun setengah saya selesai jadi dokter, saya ikut pendidikan di Magelang. Selama Perwira gitu ya. iya perwira. Selama 7 bulan saya pendidikan, keluar saya letnan 2. Nah, terus 1 tahun kemudian letu saya barulah sekolah. Ambil apa? Hyperbaric itu saya pangkat kapten kalau nggak salah. Pangkat kapten saya baru sekolah hyperbaric. Di situ tuh sudah banyak tentang pelajaran hyperbaric, tetapi SDM-nya yang kurang. Iya. Di angkatan laut itu juga sedikit. Di Indonesia ini dokter spesialis kedokteran kelautan itu jumlahnya dari Sabang sampai Merauke sekitar 62. 62. Kita salah satunya. Ya, 62 itu pun kayaknya 62 udah ada beberapa yang almarhum ya. Siap. Jadi mungkin kalau dihitung secara global almarhum mungkin ada 50. Nah ini dari UHT ini sudah ada dua angkatan yang sekolah hyperbaric ya. Totalnya 10 di UHT, terus di UNRAM itu sekitar sama 10 juga kalau nggak salah. Itu. Kenapa tertarik dengan Ini. kelautan dokter untuk Jadi dulu awalnya sebenarnya saya mau kuliahnya sekolah dokter neuro saraf. Tapi pada saat saya belum boleh sekolah lagi itu akhirnya saya tertariknya karena gini, negara kita kan negara kemaritiman. Iya. Negaranya kepulauan, lautnya banyak. Terus ternyata pada saat saya baca kasus-kasus penyakit penyelaman dekompresi itu cukup banyak. Tetapi dokter-dokter yang di perifer ini dalam arti yang di puskesmas itu kalau ketemu sama orang yang habis menyelam tiba-tiba lumpuh, mereka nggak paham kalau itu penyakit dekompresi. Nah kebenaran ada satu senior saya yang boleh dibilang dia sudah profesor, itu dia bilang sama saya nggak ada lagi yang meneruskan hyperbaric. Akhirnya saya ngambil sekolah itu, ambil hyperbaric. Ternyata memang pada saat awalnya saya pikir belajar, kenapa ya orang mau belajar tentang hyperbaric, terus yang belajarin kan ini cuma besi atau apa, sama oksigen lah. Ternyata pada saat saya terjun ke dalamnya, ternyata banyak kasus yang bisa disembuhkan dengan hyperbaric. Walaupun misalnya menurut orang udah pesimis nggak mungkin nih, tapi ternyata dengan hyperbaric tertolong. Nah, itu dari situ tuh yang membuat saya, wah ternyata memang ilmunya banyak, hanya kurang digali aja. Iya. Termasuk kemarin saya punya pasien dari istrinya orang Indonesia, suaminya orang Perancis. Dia sudah pernah dioperasi kepalanya dibuka. Itu di Perancis. Pada saat dia liburan ke Indonesia, tiba-tiba istrinya sakit, demam, terus tiba-tiba lumpuh, nggak bisa bergerak sama sekali.
ternyata pada saat di MRI itu ternyata dia ada udara di kepalanya. Satu-satunya jalan dari dokter bedah saraf itu bilang udara itu harus dikeluarkan. Tapi suaminya nggak mau. Kalau istrinya itu dikeluarkan dengan cara dibuka. Akhirnya saya masukin dia hiperbarik. Walaupun secara teori jurnalnya kontraindikasi, pasiennya masuk kontraindikasi itu nggak boleh masuk lah. Iya. Tapi saya masukin, saya bilang izin saya masukin, tapi tekanannya saya kasih 3-5 meter. Setelah dimasukin 5 meter terus naik ke atasnya pelan-pelan banget. Itu hari kedua istrinya sudah mulai kakinya bisa ditekuk. Hari ketiga saya masukin lagi sudah mulai dia bisa duduk. Akhirnya tekanannya saya naikin dari 5 meter jadi sampai 10 meter. Kalau nggak salah 8 atau 10, belum sampai 10 lah lagi itu istrinya udah bisa jalan. Akhirnya saya masukin sampai 20 kali, baru dia pulang ke ke Prancis. Sampai sekarang kalau komunikasi sama saya, istrinya udah beraktivitas lain. Iya. Nah itu. Ya, jadi spesialisnya selesai tahun Bapak. 2021. Oh, jadi baru. Ya, jadi saya S2-nya itu baru sekolah, saya tahun 2012 saya ngambil S2-nya, terus saya berkutik di bidang hiperbarik, baru setelah itu kan perubahan peraturan dari Kemenkes nih, bahwa harus ada pengawaknya ini harus spesialis kedokteran perawatan. Nah disitulah saya baru sekolah. Kalau S2 kan hanya sebagai manajemen. Oh jadi spesialisnya ambil di mana? Lagi itu di UI. UI. UI itu ada penyetaraan lah dia buat spesialisnya. Nah, itu dari situ tuh. Oh jadi penelitian juga ya? Iya. Jurnal dan buat penelitian juga. Oh jadi selesai tahun 2021. 2021. Abis itu ke Makassar. Enggak, saya di Surabaya sama Minto Harjo. Di Surabaya itu di Lakesla itu justru di Lakesla ini adalah lembaga kesehatan kelatannya. Yeah. Semua penelitian, semua bidang hiperbarik dilakukannya di situ. Dari situ saya dipindahkan ke Minto Harjo untuk mengembangkan hiperbarik. Yeah. Setelah udah naik udah berkembang Ke Jadi Makassar. kesini. Nah untuk tujuannya Artinya baru berapa tahun di Makassar? baru 4 minggu. Oh 4 minggu. Oh yang kemarin ya penyerahan. Iya. Penyerahan. Penyematan brevet. Penyerahan Bapak. Itu tiap tahun nanti ada itu. Nah, biasanya penyematan brevet hiperbarik itu adanya di Surabaya. Biasanya terpusat di Surabaya, kalau nggak di Jakarta. Nah, tahun ini Kadis Kesehatan itu beda. Dia pengen semua fasilitas hiperbarik yang ada di lingkungan Angkatan Laut itu dilaksanakan penyematan brevet. Iya. Jadi kemarin itu di Jakarta, Surabaya, Midiato, Sorong sama sini. Tapi karena di sini lagi itu saya belum datang, saya ikut dulu yang di Midiato yang di Tanjung Pinang. Setelah saya ikut di sana, baru saya pindah ke sini, baru dilakukan penyematan brevetnya di sini. Jadi baru 4 minggu. 4 minggu. Minggu di sini. 4 Tapi minggu. asli mana? Saya aslinya dari Jawa, Purworejo, Jawa Tengah. Pojok. Purworejo, Tengah. Jawa Tengah. Sekolahnya di sana semua, SMA. SD, enggak. SMP, SMA, kuliah saya di Jakarta. Itu saya di Jakarta. Jadi memang kan ini kan dokter nih, lalu kemudian memilih jalan berbeda sepertinya ya. Kan biasanya kan dokter itu pasti Spesialis gitu ya. tidak ada jarang sekali yang mau masuk militer. Jadi lagi itu karena sebenarnya keluarga saya bukan keluarga Militer, ya, bukan. pasti. Tapi pada saat karena saya dokter kuliah kampus saya itu dulu adalah ikatan dinas di bawah Kemhan. Nah saya pada saat pelajaran itu kan saya banyak belajar di rumah sakit tentara. Nah, Ya. di situ tuh ngeliat tuh ternyata prajurit-prajurit ini kalau di daerah-daerah kayak gini kan saya tanya asalnya dari mana. Walaupun dia saya prakteknya di RSPAD Gatot Subroto Jakarta, tapi pasien itu ada yang dari daerah-daerah itu saya bilang apakah di daerah kekurangan dokternya? Dari situlah saya tergugah, oh ternyata buat jadi dokter militer itu tantangannya besar, tapi sumbangsinya juga lumayan bagus. Gitu. Ya. Dan terutama sih untuk bakti sosialnya atau terjun ke lapangannya itu langsung ke masyarakat. Kalau yang saya rasakan, itu. Saya itu pertama kali lulus jadi tentara. Itu terjadi tsunami di Aceh. Oh ya, 2004 itu ya. Itu kan. Ya, itu jadi saya lagi latih di Jakarta. Kan 26 kalau nggak salah gitu, 26 kejadian. Tanggal 30 Desembernya itu saya sudah sampai di Aceh. Nah, sampai di Aceh itu udah ada Kostrad kalau nggak salah gitu. Itu saya ke Calang. Di Calang itu belum pernah ada kapal perang yang masuk.
akhirnya masuk satu kapal perang, akhirnya jalurnya itu dipakai buat turunin material-materialnya. Disitulah saya lihat bahwa ternyata Calang itu sudah luluh lantang, nggak ada apa namanya ya, Itu menggugah sisi kemanusiaan. ya itu dari situ ternyata ya Allah ternyata seperti kayak begini. Nah terus dilala saya penempatan pertama di Pontianak, terus ngeliat lagi oh ternyata memang dibutuhkan dokter di militer itu di daerah karena apa, tujuannya meningkatkan derajat kesehatannya prajuritnya. Nah kalau prajuritnya aja nggak sehat, layanannya nggak bagus, gimana mau mempertahankan negara gitu. Sudah ya tergiur di situ. Terus lambat laun saya memperdalami perbaiki ini karena ternyata kasus kecelakaan penyelaman juga banyak. Terus di angkatan laut itu kan dia punya pasukan marinir, Tevip, Denjaka, Kopaska sama kapal selam. Ini butuh dokter-dokter yang mempunyai kualifikasi akademik. Jadi jangan sampai nanti ada kasus nggak bisa ditanganin kirim ke luar negeri, ada kasus nggak bisa ditanganin ke luar negeri. Nah, itu dari situ. Di angkatan laut sendiri dokter perbarik ini yang masih aktif ya, yang masih aktif itu cuma yang militer ya, ada di Surabaya 1, Jakarta 2, Makassar di sini 1. Paling cuma 7 yang masih aktif Di Indonesia? di Indonesia angkatan laut. Oh ya. Angkatan laut. Nah, kalau yang sipilnya kayaknya ya itu yang termasuk dari 62 itu anggaplah 10 udah nggak ada, 50. 7-nya itu punya angkatan laut yang masih aktif. Bisa.